Dikatakan oleh beliau bahwa yang namanya bursa kerja online itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu kan manual ya, kita antri di Snaker. Nah sekarang kita tinggal di kamar aja, website kan gitu. Jadi tolong ini dimanfaatkan, didengarkan, karena ini bermanfaat. Karena tidak semua SMK kita ini mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi tolong simak. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang selanjutnya itu narasumber dari Disnakertran, Ibu Yati Nurhayati akan memaparkan apa sih itu Disnaker. Jadi Disnaker itu kadang-kadang tanya identik kartu kuning. Nah, padahal itu sebetulnya ada di dalamnya tentang ketenagakerjaan. Nanti beliau akan memaparkan itu tentang tentang ketenagakerjaan yang ada di Disnaker. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pesertanya kelas 3 semua ya. Kalau ingin kelas 3, ingat anak saya sendiri Bu. Karena kebetulan anak saya pun sama kelas 3 di Mandua. Oke, betul yang Ibu Kepala Sekolah tadi katakan. Ketika bekerja, kalau orang Serang betul Bu, dibawa ke Tangerang aja susah ya. Iya kan? Padahal kalau bicara orang Jawa, masuklah ke Nikomas, mayoritas itu orang Jawa. Kenapa? Karena memang niatnya sudah bekerja, niat mereka akan bekerja. Saya bicara dengan BLK Bu, apa kendalanya? Lowongan banyak Bu, ketika kami tempatkan ke Tangerang, mereka pada mundur. Terutama yang laki-laki loh. Laki-laki itu kan tulang punggung ya. Iya, jangan baru Tangerang aja sudah mundur. Sekarang itu kan banyak orang bekerja ke luar negeri ya. Boleh ke luar negeri, tapi saya sarankan yang formal. Kenapa saya sarankan yang formal? Karena kalau yang formal itu perlindungannya lebih jelas. Sudah ada MOU antara perusahaan dengan pihak pemerintah. Tapi yang informal, mohon maaf, banyak mungkin adik-adik sudah tidak asing mendengar penganiayaan, TKI ilegal, itulah. Karena memang informal, tidak sesuai kadang-kadang yang namanya perjanjian kerja. Oke, saya sedikit menjelaskan Disnaker. Di Disnaker itu ada 4 bidang dan 1 sekretariat. Pertama bidang, kebetulan bidang saya. Nah, pendaftaran yang namanya kartu kuning atau AK1 adanya di bidang bina penta. Jadi yang namanya bidang bina penta itu mengurusi pengangguran. Nah, adik-adik ini kami sih berharap keluar dari sini tidak menjadi pengangguran ya Bu ya. Nah, jadi setelah selesai ada yang namanya kita bicara tenaga kerja, ada yang namanya angkatan kerja, ada yang bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja itu usia produktif. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Bisa dibayangkan usia 64 tahun bicara produktif. Sebetulnya kalau bicara perusahaan maksimal usia 56 sudah pensiun. PNS saja 58 ya Bu ya, guru saja hanya 60. Tapi kalau bicara tenaga kerja, usia produktif 15 sampai 64. Itu bicara tenaga kerja yang produksi angkatan kerja. Nah, kalau adik-adik ini masuknya ke bukan angkatan kerja. Anak yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga dan pendapatan seperti saya dan Ibu Kepala Sekolah. Jadi ketika nanti keluar, sudah itu masuknya ke angkatan kerja, sekarang belum. Jadi ketika nanti keluar, adik-adik tidak langsung kerja, anak itulah PR bagi kami di bidang bina penta, ngurusin pengangguran Bu. Yang lurusnya banyak, kesempatan untuk kerja semakin tahu semakin sedikit, persaingan tambah ketat, apalagi nanti MEA 2016 ya Bu ya, 2016 kita harus siap. Jadi dari luar bisa masuk, tidak menutup kemungkinan maaf tukang cukur pun bisa dari luar, tapi kan tidak seperti itu. Ada juga lah aturan-aturan yang membatasi, tidak seenaknya saja. Walaupun MEA sudah diberlakukan, tidak seenaknya saja. Pemerintah kita pun tetap ada antisipasi, mana yang bisa dimasuki oleh orang asing, mana yang tidak. Masa iya sih, mohon maaf, mungkin kalau bicara, saya sedikit melebar Bu, bicara tenaga kerja asing, karena kebetulan adanya di bidang kami juga Bu. Jadi bidang kami itu ngurusin pengangguran, iya,
ngurusin tenaga kerja asingnya oke juga. Jadi permasalahan lumayan menumpuk. Bicara TKA, tenaga kerja asing, banyak di wilayah Bojonegara atau Pulau Ampel yang industri berat, mereka pada protes wilayah sekitarnya. Kenapa itu TKA-nya banyak sekali? Masa sih Bu hanya sebatas membawa besi, harus orang asing? Itu informasi dari masyarakat sekitar. Ya tapi mohon maaf, tenaga kerja asing pun ketika masuk pun tidak sembarangan juga. Dia ada izin. Izinnya dari kementerian, dari pusat, bukan dari dinas. Jadi saya yakin sekalipun dia bekerja sudah dilalui persyaratannya. Oke, itu sepintas. Bidang Bina Penta. Ada lagi yang namanya, jadi kalau bidang Bina Penta, ketika adik-adik lulus, itulah ranahnya bidang Bina Penta. Di situ ada yang namanya kasih pelatihan. Setelah lulus, butuh apa nih pelatihan yang dibutuhkan oleh adik-adik? Apakah itu menjahit? Ada yang namanya montir, namanya elas listrik, namanya instalasi. Itu masih di ranahnya bidang Bina Penta. Pengangguran iya, TKA iya, TKI iya. Gitu. Jadi sebelum bekerja ranahnya Bina Penta. Ketika sudah masuk bekerja ranahnya bidang hubungan industrial. Gitu. Nah, ketika ada permasalahan, ada bidang kami yang mengawasi, bidang pengawasan. Mereka akan turun ketika ada tidak sesuai dengan aturan, mereka yang membuat nota. Di setiap instansi pasti ada, kalau kita di dinas ada inspektorat. Di ketenagakerjaan ada bidang kami bidang pengawasan. Kaitannya dengan perusahaan dengan guru. Ketika masuk ke perusahaan tidak sesuai dengan aturan, itu bisa di nota perusahaan, diberikan peringatan. Itu bidang pengawasan. Ada lagi bidang satu, bidang transmigrasi. Kalau ada yang tertarik bidang ingin transmigrasi, silakan daftar ke Disnaker. Saya biasanya sudah rumah tangga. Itu sekilas. Bicara dengan kartu kuning. Sebetulnya bukan kartu kuning, hanya karena warnanya kuning, lebih ngetrennya kartu kuning. Sebetulnya namanya AK1. Maksudnya apa AK1 itu? Ketika adik-adik keluar dari SMK, kan belum bekerja, akan bekerja, daftarlah ke kami. Kami keluarkan namanya AK1. Jadi data dan nama adik itu terdaftar di kami sebagai pencari kerja. Satu pencari kerja sebetulnya AK1 itu. Mungkin ke depan tidak lagi warnanya kuning, tapi warnanya putih. Jadi bisa seperti itu. Karena tadi itu kita sudah online ya. Sebelum mendapatkan AK1, adik-adik kan membawa persyaratan tuh, foto 2x3, ijazah asli atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Kenapa kami minta dilegalisir? Karena sekarang ini banyak indikasi pemalsuan. Misalkan sistem sekalian diganti namanya, makanya kami minta boleh fotokopi tapi harus legalisir karena khawatir dipalsukan. Banyak kejadian dipalsukan banyak, makanya kami minta yang sudah dilegalisir. Kemudian KTP karena itu kaitannya dengan alamat. Persyaratan itu dibawa, adik datang ke dinas. Nah, ada petugas kami yang namanya fungsional pengantar kerja. Ibu kepala katakan tadi, ketika bekerja jangan baru 1 minggu keluar, ya kan? Makanya kenapa kami ada yang namanya petugas fungsional pengantar kerja, maksudnya menggali minat dan bakat adik-adik, mengarahkan. Ketika mencari kartu AK1 kan tujuannya bekerja. Ada dua kemungkinan, apakah bekerja ataukah berwirausaha. Ketika bekerja, minatnya kemana? Gitu kan, industrinya apakah dia di otomotif atau di mana? Nah, itu sebetulnya tugas pengantar kerja. Hanya memang kekurangan kami dari kita kan perusahaan banyak 500 lebih, kita hanya punya 2 pengantar kerja. Sementara satu hari kita normalnya saja bisa melayani pencari kerja itu di atas 50, di bawah 100, bisa ada bayangkan. Akuntansi. Nah, itu akuntansi itu menghitung ya. Pasti setiap perusahaan akan butuh. Tinggal kitanya. Di sini sudah ada BKK. Kalau hasil kelulusannya bagus, tidak menutup kemungkinan
perusahaan itu lebih baik cari lulusannya melalui PKK. Ketika dia butuh tenaga kerja, tinggal masuk ke SMK insan mulia, nggak usah dia pasang lowongan. Jadi ya, mungkin saya tidak akan panjang lebar, nanti Pak Dede yang akan menjelaskan, karena ini materinya sebenarnya materi pokoknya di Pak Dede. Kalau saya hanya pelengkap, menginformasikan ini loh, AK1 yang lebihnya itu namanya 1 tahun ke depan kita ganti dengan warna putih, karena sudah ada institusi pusat tidak lagi kuning, ya putih, karena sebenarnya bukan kartu kuning, namanya AK1 ya, jangan bicara kartu kuning lagi, AK1 untuk pencari kerja. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong untuk Ibu Yati Nurhayati. Nah itulah disnaker yang disebut identik dengan kartu kuning, ternyata tupoksinya banyak. Apa itu lagi tupoksi itu coba? Tugas, pokok, fungsi. Jadi tugas itu masing-masing ada, bidangnya itu banyak, ada 4. Bidang bina tuntas, pengawasan, hubungan industrial, iya kan? Dan transmigrasi itu apa?